Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah, ya Qudratullah, ya Allah, ya Sifatullah, ya Allah, ya Waliyullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebangsa dan setanah air Republik Indonesia dengan lambang Garuda di dadaku, Garuda di dadaku. Kita berjumpa kembali lagi di channel Karedok. Jangan lupa pijit di sini, like and comment serta share melalui Facebook, Instagram, WA sebagai edukasi ilmu pengetahuan untuk bangsa Indonesia dimanapun berada yang menyaksikan channel kami Karedok, yang dimana pada kesempatan ini melanjutkan di episode yang pertama dengan judul Agama dan Politik. Ini episode yang kedua. Saya akan mencoba dengan judulnya Partai itu bukan PT. Indonesia, tolong Bapak dan Ibu pemimpin perhatikan saya. Indonesia merdeka! Sekali merdeka tetap merdeka. Ibu-ibu perhatikan saya. Bapak perhatikan saya. Oh ya. Lihat. Sakit. Wahai anak bangsa, partai itu bukan PT. Dikarenakan membentuk suatu partai adalah sekelompok orang-orang yang di dalamnya mempunyai tujuan yang sama, mempunyai visi misi yang sama, dengan tujuan cuma satu, yaitu untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Jujur, sebangsa dan senair, saya suka ingin tertawa, terbahak-bahak. Karena kenapa? Karena menurut analisa saya, tahu ini menjadi bahan pikiran dan mudah-mudahan dijadikan bahan diskusi untuk anak-anak bangsa setanah air atas tertawanya saya ini. Kenapa saya bicara gitu? Sebetulnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak usah berbicara tentang demokrasi. Ngapain bicara demokrasi? Karena demokrasi itu bukan ruhnya Indonesia. Bukan.
Bukan. Demokrasi itu keluar di negara Yunani. Sedangkan di negara Yunani sendiri saling tikam, saling bunuh, saling menjatuhkan. Indonesia ini sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana dibangun oleh para tokoh agama, oleh anak muda pada saat itu, oleh Bung Karno, oleh para alim ulama, para habaib, semuanya landasannya itu sudah ada, yaitu dengan musyawarah. Dengan musyawarah, bukan demokrasi. Itu yang pertama yang perlu direnungkan. Yang kedua, MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, bukan Majelis Demokrasi Rakyat, bukan. Majelis Permusyawaratan Rakyat. DPR, Dewan Permusyawaratan Rakyat. Itu Dewan Permusyawaratan Rakyat, bukan Dewan Demokrasi Rakyat. Tapi kenapa kalau misalnya memutuskan segala sesuatu itu harus voting, harus melalui voting? Kalau melalui voting berarti ada kepentingan. Tetapi kalau secara musyawarah yang sesuai di mana founding father kita, para tokoh-tokoh kita yang membangun negeri ini berdasarkan musyawarah. Coba berapa triliun anggaran keuangan negara ini hanya untuk dibakar, semacam beli untuk bikin kartu suara, kotak suara, membentuk TPS, membentuk KPU, membentuk apalah itu untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah, pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, pemilihan presiden, yang dimana yang dipilih itu tidak ngerti sendiri harfiah di tempat tersebut. Contoh, kita ngambil Jawa Barat, ini contoh. Kebetulan saya sebagai orang Jawa Barat nih. Cobalah musyawarah para inohong kita ini, para pengurus-pengurus partai ini, siapa yang layak untuk memimpin daerah Jawa Barat, bukan siapa yang punya duit. Ini akibatnya demokrasi ini. Itu karena kenapa? Demokrasi itu Yahudi. Maaf, kita itu musyawarah majelis. Ada grup sana, grup sini. Seharusnya bukan membuat grup, bikinlah majelis. Kalau suatu majelis berarti ada permusyawaratan. Kita udah jelas landasan bangsa Indonesia ini udah jelas. Ada 5 dasar untuk membangun negara Indonesia ini. Kalau 5 dasar itu dijalankan, yaitu apa 5 dasar itu? Pancasila yang mempunyai lambang nih, Garuda Pancasila ini. Sudah jelas dalam Pancasila itu satu ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita berfilsafat kepada ketuhanan yang Maha Esa, bahwa pemimpin ataukah dalam arti menguasai negara ini berlandaskan keimanan dan ketakwaan, bukan dengan uang. Maka jangan heran kalau pemimpin-pemimpin kita itu tidak berkualitas, berkuantitas, karena dia berdasarkan demokrasi, bukan hasil musyawarah itu. Coba kita berlandasan kepada Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab.
sama rakyat, Pak. Oh, nah jikalinya ke rakyat kumaha teh? Nah, waktu aya pemilihan milih, waktu aya pemilihan bupati milih, waktu dewan milih, angere, ieu we abdi mah. Angere nu korupsi dengan benar lah. Oh gitu nyapanya? Pak Eta nih sok aya aspirasi dengan Pak di mana? Ayo. Apa kita cara pagi itu kita rangkar itu nih. Di Bapak mah rakyat teh taat tehnya Bapak mah. Waktu milih presiden milih Pak. Anggota DPR. Pilih lah format publik dipilih sadaerah oge tapi dah jelas nih kalau kita korupsi sawur nanti tapi tak apa sih abdi banyak lembat itu tapi dah ayo hayang mundahan mah meser we beas berada dan masihan. Demikianlah sabarnya. Nang yakinnya Indonesia teh bakal sejahtera yakin. Walau alam dah apa sihnya. Ayo menurut perjuangan mah dah hayang mah kari itu meureun. Biasa tapi duka dengan ningali zaman ayeuna mah hari itu nih jelas. Ya, si sabar heula Paknya. Nuhun aduh. Nuju ieu teh di naon Pak? Ayo masak we Pak. Liwat nah coba-coba buka apa naon teh? Liwat Pak, orang liwat ya tuh. Aduh. Liwat tuh jangan asin ya lah. Aduh. Pesan atuh ya. Aya ka dieu ya. Iya. Ya tuh. Sumun aduh. Ini indah kieu ye. Rasan aya keden-keden mudah-mudahan we ya barokahna ya. Uang Indonesia, kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima ditutup adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sudah merangkup untuk mensejahterakan rakyat kita sesuai yang tadi dicita-citakan membangun partai ini, bahwa sekelompok orang mempunyai visi misi ingin membangun negeri, ingin mensejahterakan rakyat. Gimana ini? Saya khawatir anak bangsa, khawatir sekali bahwa mesin Indonesia ini Baidatun taibatun warabun gofur. Indonesia ini mesinnya sudah tertukar dengan gerakan-gerakan Yahudi yang ingin menjatuhkan negara kita ini. Mungkin kita tidak terasa saat ini, tapi bagaimana anak cucu kita ke depannya? Bagaimana anak cucu kita ke depannya? Inilah maka di dalam hal ini ada haluan kanan, yang dimana haluan kanan itu dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga turunlah dari kasih sayang itu adalah majelis. Dari majelis itu muncullah suatu permusyawaratan. Dari hasil permusyawaratan jadilah pemimpin. Yang sebelah kiri di atasnya demokrasi. Dari demokrasi turun lagi kepentingan, terus turun lagi, maka bukan menjadikan seorang pemimpin, tapi akan melahirkan seorang penguasa. Saya hormat kepada Ibu Haja Megawati Soekarno Putri. Saya hormat kepada Bapak Surya Paloh. Saya hormat kepada pemimpin-pemimpin partai yang lainnya. Kepada Haji Prabowo, saya hormat semuanya. Baik ke PKS-nya, baik ke PAN-nya, baik ke Demokratnya, atau partai-partai yang lainnya. Bahkan sekarang muncul lagi Partai Umat lah, Partai Gelora lah yang akan datang. Silakan, mangga, tapi tolong landasi bapak-bapak yang terhormat, ibu-ibu yang terhormat, jangan ajarkan kami untuk paham Pancasila. Jangan ajarkan kami
di atas banyak oknum menyuruh kami berpancasila, menyuruh kami berundang-undang dasar 45. Tapi oknum-oknum kalianlah yang mengajarkan kami, yang mengkhianati Pancasila dan undang-undang dasar 45. Astagfirullah. Marilah, wahai anak bangsa, kita bersatu, kita berdaulat, bergandengan tangan. Mari kita lawan dengan kekuatan rakyat. Untuk yang diberikan kesempatan, baik yang duduk sebagai bupati, yang duduk sebagai wali kota, yang duduk sebagai gubernur, yang duduk sebagai presiden, menteri, kepala desa, RT, RW. Mari kita bersama dengan satu tujuan, adalah untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Partai itu bukan PT. Partai itu dengan tujuan yang satu, adalah untuk membahagiakan rakyat, bukan untuk menipu rakyat. Partai dibuat adalah untuk kepentingan politis, dengan tujuan bukan untuk berdemokrasi, tapi untuk musyawarah, mewujudkan majelis permusyawaratan rakyat. Kalian sebagai rakyat, kalian dari rakyat, kalian wakil rakyat, bertanggung jawablah kalian terhadap rakyat. Mumpung kita ada kesempatan, mumpung kita oleh Allah diberikan kesehatan, marilah kita bergandeng tangan, berkarya, bersatu padu untuk membangun negeri tercinta. Jangan hilang negeri ini di bumi Indonesia ini dengan ulah-ulah oknum yang kalian perbuat. Ini wakil suara dari rakyat yang tidak mau ditipu, dan Anda tipu kami ini. Tolong, partai itu bukan PT yang sehingga Anda membuat partai, Anda sendiri mempunyai keuntungan, dan kami sebagai rakyat hanya dikorbankan untuk keuntungan Anda sebagai pengurus partai. Mohon maaf, saya bertanggung jawab pembicaraan ini karena saya menyaksikan bahwa rakyat Indonesia ini merindukan sekali seorang pemimpin yang penuh kasih sayang, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mewujudkan kepada pemimpin-pemimpin untuk rakyat. Tadi dengar bagaimana amanat anak kecil waktu pas pembukaan. Tadi lihat bagaimana bagian rakyat Indonesia yang menderita, dia cuma makan ngaliwat dengan apa adanya. Tolonglah terjun ke lapangan. Anda itu jangan hanya mementingkan diri Anda sendiri. Maka jangan kaget, para oknum-oknum, di mana kekuasaan Anda hilang, penyakit Anda akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada rizki doa rakyat yang teraniaya oleh saudara-saudara sebagai pengemban amanat rakyat Indonesia. Rakyat mempunyai kedaulatan, rakyat mempunyai kekuatan, dan rakyat sebagai penentu yang Anda permainkan, yang Anda hanya menjadikan suatu dagelan politik Anda. Tolong, partai itu bukan PT. Tolong dicatat, partai itu bukan PT. Rakyat itu bukan memberikan suatu bantuan yang gituan, tapi berikan suatu jalan untuk membuka kesejahteraannya dia. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Joko Widodo,
Saya yakin Bapak adalah dari rakyat kecil dan lebih paham keinginan suara rakyat kecil, Pak. Yakin Bapak itu pernah mengalami susahnya bagaimana jadi rakyat. Saya titipkan amanah suara rakyat ini kepada Bapak sebagai orang pertama di Indonesia yang mempunyai kekuatan. Bapak mempunyai kebijakan, tolong sampaikan kepada bupati, wali kota, gubernur, camat, kepala desa, RT, RW. Anda punya jabatan, bukan hanya Anda kuasai, tapi Andalah jadi pemimpin kami. Semoga tayangan ini bermanfaat, khususnya untuk saya, umumnya untuk bangsa Indonesia Raya. Tujuannya satu, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Republik Indonesia. 76 tahun Indonesia merdeka, jangan hanya dijadikan suatu visi misi tinggal landas, tapi kenyataannya harus menjadi tinggal kandas. Jangan seperti itu. Jadilah tinggal landas, bukan tinggal kandas. Mari kita saling bahu-membahu, mari kita saling mendoakan. Kita mempunyai pemimpin-pemimpin yang amanah. Bravo TNI, bravo Polri. Anda sebagai penegak hukum, jangan main-main dengan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak dulu kala